Saya Nurina Hapsari, saya dari Prodi Pengelolaan Limbah. Di sini saya membuat konten pertama saya mengenai progres tugas akhir yang berjudul Studi Kuat Tekan dan Penyerapan Air pada Batako dengan pengaruh konsentrasi selat baja sebagai pengganti agregat halus. Saya akan menjelaskan bab 4 saya, hasil dan pembahasan, di mana hasil bab 4 saya ini mengenai hasil pengujian karakteristik penyusul limbah selat baja yang bertujuan untuk mengidentifikasi kandungan unsur yang dimanfaatkan sebagai material pengganti agregat halus dalam pembuatan batako. Identifikasi karakteristik. Pertama, saya melakukan metode SEM EDX atau EDAX, di mana merupakan kepanjangan dari Scanning Electron Microscopy and Electron Dispersive X-ray Spectroscopy. Yang saya pengujiannya dilakukan di Lab SEM di Lab Instrumen UPN Surabaya, di mana sampel ini saya melakukan 4 kali perbesaran. 4 kali perbesaran itu diantaranya ada 1000 kali, 1500 kali, 3000, dan 5000. Nah, berikut ini ada 4 gambar, di mana pada gambar 4.1 hingga 4.4 dijelaskan gambar limbah selat baja dengan SEM perbesaran 1000 kali. 1000 kali terlihat jelas bahwa material sampel selat baja saya masih berbentuk bongkahan. Kemudian kedua 4.2 ini dengan perbesaran 1500 kali, terlihat jelas ya. Kemudian pada perbesaran 3000 kali, di sini terdapat pengujian image G, di mana image G di sini bertujuan untuk mengukur diameter partikel pada selat baja saya. Nah, di sini terdapat ukuran seragam, mulai dari yang terkecil hingga terbesar dengan satuan nanometer. Dan terakhir, pengujian SEM dengan 5000 kali. Ini terlihat jelas juga. Kemudian berdasarkan hasil pengujian SEM tersebut pada 4 gambar, bahwa karakterisasi limbah selat baja yang digunakan dalam bentuk bongkahan memiliki rongga-rongga pada bongkahan selat baja. Nah, rongga-rongga tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pengisi dalam campuran bata beton pejal yang akan mempengaruhi sifatnya. Hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan pengisi yaitu bentuk partikelnya, ukuran partikel, dan taburan orientasinya. Menurut jurnal Dwitasari tahun 2015, semakin perbesaran partikelnya merata dan ukuran partikelnya homogen, maka bahan pengisi tersebut akan semakin mudah mengisi pori-pori pada bata beton dan memperbaiki workability-nya. Kemudian, berdasarkan hasil pengujian SEM itu kan bertujuan untuk mengetahui morfologinya kan ya. Nah, dari morfologinya itu didapatkan bentuk yang beragam, yang tadi pada perbesaran 3000 kali, dari yang terkecil hingga terbesar, ini sebesar 413 hingga 678 nanometer. Limbah selat baja sebagai substitusi memiliki sifat yang bagus untuk mengisi rongga-rongga itu tadi, karena ukuran butirannya yang seragam sehingga bata beton pejal dapat lebih padat dan memiliki permukaan yang rata dan halus. Kemudian dilakukan hasil analisa EDAX, di mana hasil analisa EDAX ini bertujuan untuk mengetahui komposisi kandungan unsur yang terdapat pada sampel saya. Pada gambar 4.5 dijelaskan hasil analisa EDAX, di mana terdapat tabel, ada kolom elemen, di mana kolom elemen ini ada unsur C, O, Fe, Mg, Al, Si, Ca, dan Kl ini merupakan penjelasan dari lapisan luar dari elektron dalam pelajaran kimia tentunya. Kemudian untuk mengetahui berapa besar kandungan unsurnya itu dilihat pada tabel atomic percent. Didapatkan yang tertinggi tentunya O, di mana setiap sampel pasti memiliki oksigen. Ini sebesar 57,18, disusul oleh C karbon 16,83, dan disusul oleh Ca 9,84%, dan
disusul SI 7,27%. Kemudian pada bentuk tabel juga dalam bentuk grafik analisa EDAX, di mana grafik ini akan mempresentasikan hasil unsur yang tertinggi hingga yang terendah. Berikut ini terdapat pada yang tertinggi O dan disusul oleh SI dan CA. Berdasarkan hasil EDAX itu dapat diketahui presentasi kandungan limbah slug baja tentunya, dan dilakukan sebanyak 4 kali perbesaran, ini 1000 kali, 1500, 3000 kali, dan 5000 kali. Kemudian didapatkan berikut ini hasil persentase unsur yang tertinggi hingga terendah dalam bentuk persen tentunya. Kemudian dilakukan kedua, yaitu identifikasi karakteristik metode XRF atau dari kepanjangan X-ray fluorescence yang dilakukan di Lab Mineral dan Material Lab Sentral FMIPA UN Malang. Sampel yang dikarakterisasi dengan menggunakan XRF ini dalam bentuk serbuk atau slug baja. Serbuk slug baja ini didapat dari proses penumbukan dengan menggunakan lumpang alu yang terbuat dari besi. Nah, karakterisasi XRF ini bertujuan untuk menentukan komposisi unsur suatu material. Ya. Nah, menurut jurnal Viklund tahun 2008 ini, bahwa jenis spektrum X-ray dari sampel yang diradiasi ini akan menggambarkan puncak-puncak pada intensitas yang berbeda. Di sini ada gambar hasil pengujian XRF pada gambar 4.6 dan gambar 4.7, di mana pengujian XRF ini dilakukan dua hasil, di mana hasil pengujian XRF secara unsur saja dan secara unsur oksida. Nah, di sini secara unsur saja yang dilihat pada gambar 4.6 terdapat komponen apa saja yang terdapat pada slug baja, ada Al, Si, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Rb, Mo, Ba, Re, dan Hg dengan konsentrasi unit seperti berikut dengan simbol persentase. Didapatkan yang tertinggi yakni Fe sebesar 58,09% dan Ca 20,9%. Kemudian gambar 4.7 mengenai secara unsur oksida, di mana perbedaan secara unsur dan unsur oksida ini terlihat jelas bahwa kalau unsur oksida itu ditambahkan oksigen ya tentunya, dan memiliki konsentrasi unit yang berbeda juga. Yang tertinggi pada unsur oksida masih didapat pada Fe2O3 sebesar 53,90%. Beda ya dengan unsur saja Fe yang sebesar 58,09%. Kemudian disusul secara unsur oksida yang tertinggi disusul oleh CaO sebesar 20,9%. Nah, berdasarkan hasil analisa XRF pada limbah slug baja, jika dilihat dari unsur dan oksidanya pasti memiliki nilai yang berbeda. Nah, perbedaan itu saya sebagai acuan untuk melakukannya uji TCLP atau kepanjangan dari Toxicity Characteristic Leaching Procedure, di mana unsur yang diperbolehkan saat uji TCLP yaitu Cu, Cr, Cd, Pb, Hg, Zn, dan F. Nah, uji TCLP ini bertujuan untuk mengetahui apakah sampel saya ini akan berdampak buruk bagi lingkungan atau tidak. Nah, uji TCLP ini saya melakukan 2 tahap, ini secara awal, di mana secara awal itu dilakukan secara sampel ya, masih dalam bentuk serbuk. Untuk yang TCLP akhir itu dilakukan saat sudah dalam bentuk batako. Kemudian 4.2 saya melakukan hasil pengujian karakteristik fisik material, di mana saya menggunakan pasir Lumajang dan limbah slug baja. Pengujian karakteristik fisik material pada pasir Lumajang ini ada 6 tahapan. Pertama ada analisa gradasi pasir,
Untuk menentukan pembagian butir agregat halus dengan menggunakan saringan, saya mengacu pada standar ASTM C33. Nah, di sini terdapat ada tabel analisa gradasi pasir Lumajang, di mana ada 3 kolom menjelaskan tentang saringan, tinggal pada ayakan, dan persentase kumulatif. Berikut ini hasil datanya. Kemudian, berdasarkan hasil analisa gradasi pasir pada tabel 4.2 itu tadi, didapatkan 4 zona gradasi pasir, yaitu zona pertama, zona kedua, zona ketiga, serta zona keempat, yang akan saya bandingkan dengan hasil pengujian saya, yaitu dengan menggunakan grafik, tentunya dengan menggunakan Excel, dan ini saya dilihat dari persentase lolos kumulatif, di mana sumbu X menjelaskan tentang persentase lolos ayakan dan sumbu X tentang ukuran saringan atau milimeter. Situ terdapat perbedaan warna menjelaskan tiap-tiap gradasi pasir zona. Nah, untuk hasil analisa saringan pasir yang telah saya lakukan, saya tandai dengan warna hitam, dan ini termasuk pada zona 2. Zona 2 ya, itu merupakan pasir agak kasar sehingga mampu mempermudah pemadatan pada bata beton. Dan hasil pengujian saya juga angka kehalusan FM-nya sebesar 2,63 yang saya dapatkan dari perhitungan tentunya. Kedua, hasil analisa kelembapan pasir, di mana kelembapan pasir ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelembapan pasir atau menghitung kelembapan pasir dengan cara kering, atau mengacu ASTM C56671 dengan perhitungan sebagai berikut. Dan didapatkan sebesar kelembapan 10,03%. Nah, pada kelembapan pasir ini pada ASTM C5671 tidak ada batasan ya mengenai kelembapan dari pasir Lumajang tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu analisa berat jenis pasir yang bertujuan untuk mengidentifikasi berat jenis dalam kondisi kering permukaan dengan mengacu ASTM C12893. Kondisi kering permukaan atau SSD disingkatnya ya, itu merupakan kondisi pasir di mana kondisi pasir yang telah di oven selama 24 jam dicampur dengan pasir yang asli, kemudian dirojok dengan alat kerucut dan ditumbuk sebesar 8 kali. Untuk mengetahui pasir kondisi SSD atau tidak itu dilihat dari gundukan pasir itu. Apabila jika diukur dengan alat kerucut tadi, itu didapatkan 2/3 bagian dari tinggi pasir itu. Nanti saya tampilkan pada lampiran. Nah, didapatkan berat jenis pasirnya ini sebesar 2,619 gram per cm kubik, di mana ini masuk dalam rentang berat jenis agregat sebesar 2,4 sampai 2,9 gram per cm kubik berdasarkan ASTM C12878. Kemudian keempat, hasil analisa kadar air resapan pasir yang bertujuan untuk mengetahui kadar air resapan di dalam pasir Lumajang itu. Nah, saya juga mengacu pada ASTM C12893. Berikut perhitungannya, dan didapatkan kadar air resapan pasir dalam bentuk persen, ini sebesar 14,99. Menurut berdasarkan ASTM C12893, ini tidak ada batasan ya mengenai jumlah berapa persentase kadar air resapan pasir. Namun, kadar air resapan itu nantinya akan digunakan untuk menentukan jumlah pasir dalam mix design. Kemudian yang kelima, yaitu pengujian analisa kebersihan pasir terhadap bahan organik yang bertujuan untuk mengidentifikasi kadar zat organik yang terkandung di dalam pasir dan memberikan informasi apakah ada kotoran organik yang terkandung. Nah, pengujian ini saya berdasarkan ASTM C499 dan dilakukan pengamatan selama 24 jam dengan membandingkan menggunakan kaca ya. Ada sebuah alat namanya kaca warna standar, di mana kaca warna standar itu terdapat penomoran setiap kategori. Nah, pasir Lumajang yang saya gunakan itu termasuk kategori nomor 1, berarti
Tandanya pasir dapat digunakan sebagai campuran batako tanpa harus dicuci atau dibersihkan dari kadar organik. Kemudian keenam, ya ini analisa kebersihan pasir terhadap lumpur, di mana pengujian pasir terhadap lumpur ini bertujuan untuk mengidentifikasi kadar lumpur yang ada dalam pasir dan mengacu pada ASTM C11795. Berikut ini ada perhitungannya, didapatkan 0%. Nah, 0% ini berarti tandanya tidak ada kandungan lumpur dalam pembuatan batako. Dan ini menurut SNI 036820/2002 tentang syarat mutu agregat halus yang tidak boleh melebihi 5% hasil pengujian yang telah dilakukan. Mohon maaf, saya tadi salah ngetik. Untuk pengujian limbah selat baja sama dengan pengujian pada hasil Lumajang. Sekian dari hasil pembahasan dari bab 4 saya. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang bab 4 saya, bab lampiran TA saya. Dimana ini lampiran 1 saya menguji karakteristik unsur metode SEM-EDX, hasil pengujian SEM-EDX 1000 kali, seperti berikut. Dan ini hasil EDAX selat baja saya, metode XRF. Nah, ini ada hasil spektra XRF selat baja saya, spektrum tadi. Di sini ada dokumentasi pengujian gradasi pasir Lumajang saya lakukan di lab beton di ITS Manyar, Vokasi. Sini. Nah, ini adalah pengamatan pada kebersihan pasir terhadap bahan organik dengan kaca ini, dengan alat namanya standar organic plate. Di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini kebersihan terhadap lumpur, dihitung ketinggiannya, apakah ada lumpur di dalam pasir. Berikut ini adalah pasir kondisi SSD. Lihat saya ini ada gundukan pasir. Dan ini telah saya ukur dengan alat kerucut tadi. Ini syaratnya adalah 2/3 bagian dari alat kerucut itu tadi. Sekian dari konten pertama saya tentang progres TA studi kuat tekan dan penyerapan air pada batako dengan pengaruh konsentrasi selat baja sebagai pengganti agregat halus. Terima kasih.